Shalom dan selamat hari Minggu. Senang bisa menyapa saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Syukur oleh karena penyertaan Tuhan, kita bisa kembali lagi berkumpul bersama dengan keluarga kita di rumah masing-masing dalam ibadah minggu ini. Jemaat Tuhan, sebelum kita masuki penyembahan kita lebih dalam lagi, dengan sukacita saya mengundang setiap daripada kita bangkit berdiri dimanapun kita berada. Kita sama-sama memperkatakan pengakuan iman asyur. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Bapa, kami mau menaikkan syukur kami kepadamu oleh karena penyertaan Tuhan bagi kami. Kami masih dapat berkumpul satu sama dengan yang lain dalam rumah kami, dengan keluarga kami, beribadah bersama-sama. Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami minta kiranya Roh-Mu yang menyertai kami, sehingga pada ibadah hari ini kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan bahkan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Pertolongan kita dalam ibadah ini datang dari Allah Sang Pencipta langit dan bumi, dan oleh kasih karunia Yesus Kristus dan penyertaan dan tuntunan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita bersyukur karena berkat pertolongan Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini. Dan kita bersyukur di tengah kondisi yang ada, kita tetap bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Saya mengajak kita untuk membuka dan membaca pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya undang Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk bangkit
sambil memberikan persembahan, kita menyanyikan pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 87. Nyanyian kemenangan iman nomor 87. Berkat yang tentu Tuhan memberi. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mau menaikkan syukur kami oleh karena bagaimana Tuhan telah menolong kami. Selama seminggu sepekan, kami bisa melihat tangan-tangan Tuhan menyertai kehidupan kami. Bapa, kami tahu dalam kehidupan kami sebagai manusia, kami kadang kali melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Baik itu kami dalam keluarga maupun saat kami berada di kantor tempat kerja kami. Bapa, di hadapan-Mu kami berkumpul memohon ampun oleh karena pelanggaran-pelanggaran kami. Dan Bapa, kiranya pengampunan daripada-Mu kami terima dan membawa pembaharuan dalam hidup kami. Bapa, adapun pokok-pokok doa kami yang ingin kami sampaikan kepada-Mu. Bapa, kami berdoa untuk pemerintahan kami dalam penanganan penyebaran virus corona. Kiranya Allah yang menjadi sumber hikmat yang memberikan pemimpin-pemimpin kami jalan keluar untuk mengatasi pandemi ini. Bapa, hamba-Mu juga ingin berdoa untuk para dokter, tenaga medis, rumah sakit yang menangani para pasien. Kiranya Allah yang menjadi sukacita mereka, kekuatan mereka dalam menangani tugas tanggung jawab yang sedang mereka lakukan. Bapa, hamba-Mu juga berdoa untuk gereja-gereja yang sedang melakukan ibadah dimanapun mereka berada, baik itu di gedung-gedung besar maupun di dalam rumah masing-masing. Allah beserta jaga mereka. Bapa, hamba-Mu juga ingin berdoa untuk setiap anak-anak yang sedang belajar di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati tumbuh besar mereka
masa ini dan memberikan solusi dan jawaban yang terbaik. Bapa, kami juga berdoa untuk anggota jemaat dalam setiap profesi dan pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, baik itu sebagai pengusaha ataupun sebagai pegawai, karyawan, kiranya Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan usaha mereka. Tuhan memberkati. Bapak mau juga berdoa untuk jemaat kami, orang-orang tua kami yang berada. Kiranya Tuhan pakai mereka di masa Tuhan yang masih memberikan semangat dan motivasi bagi kami yang masih muda. Bapak mau juga berdoa untuk yang mengandung, kiranya dalam masa penantian ini Tuhan yang menjadi kekuatannya, Tuhan yang menjadi sukacitanya hingga tibalah masa persalinan itu tiba. Bapak mau juga berdoa untuk jemaat kami yang sedang mencari pekerjaan. Kami percaya bahwa Allah memberikan talenta kepada setiap orang, dan kiranya Tuhan pertemukan talenta itu dengan pekerjaan yang dia dapatkan, sehingga pada akhirnya semua memuliakan nama Tuhan. Bapak hamba juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing dimanapun itu berada, baik itu yang ada di dekat kami ataupun yang jauh. Kiranya Allah memberkati kami semua. Bapak hamba juga berdoa untuk pemerintahan Kabupaten Malinau, kota yang kami kasihi, di mana Tuhan telah tempatkan kami. Kiranya Tuhan berikan hikmat kepada pemimpin kami, sehingga dapat mengatur dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak hamba juga berdoa tidak lupa kepada jemaat kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Ibu Pesula Orang, Bapak Hari Utama, Ibu Liu Lawai, Ibu Mutia Kule, Ibu Sunyati Mune, biarlah Tuhan yang menjadi pokok sukacitanya, menjadi tunggu keselamatannya, kesembuhan dan kekuatan datang daripada Tuhan. Bapak hamba juga bersyukur untuk jemaat kami yang berulang tahun bersama dengan bantuan dan kehidupan mereka, Saudari Regina Rachel Zevanya, Ibu Roslin, Ibu Agnes Nita, Saudara Rizky Simanjunta, Tia Aulia Tios, Karen Karisa Ramli, Ibu Yulita Trisanti, Adrian Leonardo. Bapak hamba juga bersyukur untuk ulang tahun pernikahan dan keluarga dalam jemaat kami, keluarga Bapak Marcel dan Ibu Ani, keluarga Bapak Andreas dan Ibu Esther. Kiranya Tuhan juga menjadi sukacita mereka dalam tahun-tahun yang mendatang. Bapak, kami juga tidak lupa berdoa untuk adik kami, saudara-saudari kami, anak kekasih kami, bahwa bagaimana Tuhan telah menuntun mereka, Saudari Regina Rachel Zevanya dan Saudari Kisha, bagaimana Tuhan telah menolong mereka, Tuhan menggerakkan hati mereka untuk bisa melayani Tuhan. Kiranya Tuhan berkati pada masa persiapannya mereka ini sampai tiba di Makassar untuk belajar melayani Tuhan dengan sungguh. Bapak, kami juga tidak lupa berdoa bagi setiap orang yang memberi dalam pekerjaan Tuhan dengan rela hati. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, dan Allah lah yang menjadi sumber berkat dan sukacita mereka. Bapak, inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Saya undang Bapak Ibu saudara-saudari jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian Engkaulah perisai. Engkau
mendengarkan kebenaran penjelasan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang baik ini, bagaimana kami dapat belajar bersama-sama kebenaran firman. Tuhan, kiranya pakai hamba-Mu dan berkati juga jemaat Tuhan yang mendengarkan, dan kiranya kami semua semakin lama semakin mengerti kebenaran firman. Bapa, ini doa kami bawa di dalam nama Yesus. Amin. Pembacaan kita diambil pada surat Paulus untuk jemaat di Kolose, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23. Satu ayat saja. Saya akan bacakannya bagi jemaat Tuhan, dan jemaat Tuhan dapat mengikutinya melalui Alkitab di tangan masing-masing. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan di bawah subtema bekerja bagi Kristus. Saya percaya kita tidak asing dengan kata ini, yaitu kata kerja. Banyak dari kita bekerja, baik itu bekerja yang ringan seperti menyapu, mengepel, membersihkan rumah, dan ada pun juga yang bekerja di kantor sebagai pegawai, karyawan, maupun pengusaha. Banyak dari kita bekerja untuk orang lain, seperti orang tua yang bekerja untuk mencukupi nafkah keluarga. Adapun juga anak-anak itu kuliah, sekolah dengan baik untuk pastinya menyenangkan, membanggakan orang tua, jadi kebanggaan orang tua. Namun salah satu penghalang terbesar yang menghalangi orang untuk bekerja itu juga adalah orang lain. Seperti apa? Kita orang tidak bekerja itu karena menerima sebuah perlakuan dari orang lain yang membuat dirinya minder, patah semangat, kecewa, dan lain sebagainya. Ataupun kita bekerja dengan baik, hasil karya kita dengan baik, namun tidak mendapatkan apresiasi atau pujian, sehingga membuat kita merasa malas untuk melanjutkan yang terbaik itu. Nah, hal serupa juga ditemukan oleh Paulus di dalam jemaat di Kolose. Hal ini Paulus memberikan nasihat ayat 23, lebih tepatnya kepada para hamba. Itu ayat di atas. Kepada hamba. Siapa hamba ini? Hamba adalah orang yang bekerja, baik itu bekerja pada seorang majikan, tuan, ataupun bekerja di suatu tempat. Sebagai orang yang percaya, yang diselamatkan oleh karya Kristus, jemaat Tuhan, Paulus membawa sebuah pemahaman yang baru mengenai bekerja, yaitu apapun itu, kerjakan dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita semestinya melakukan segala sesuatu itu dengan fokus yang baru, yaitu fokus kepada Kristus. Setiap kita, saya dan jemaat Tuhan, dapat bekerja bagi Kristus dengan penuh. Bagaimana saya dan jemaat Tuhan dapat bekerja bagi Kristus secara penuh? Yaitu dengan menerapkan prinsip 3D. Kalau kita membaca ayat ini dengan teliti, ya, dengan menerapkan prinsip 3D, maka saya dan jemaat Tuhan dapat bekerja dengan sepenuhnya bagi Tuhan. Apa prinsip 3D ini? Nah, D yang pertama adalah dalam setiap perbuatan. D yang pertama, dalam setiap perbuatan. Paulus memberikan nasihat kepada orang-orang percaya, yaitu melakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan.
kata apapun dalam ayat yang 23 ini memiliki makna semua, seluruh, bukan sebagian ataupun beberapa, tidak, semua, seluruh. Ini juga memiliki maksud untuk tidak memilih-milih pekerjaan, baik besar maupun kecil, dilihat orang ataupun tidak dilihat orang, terlihat susah ataupun terlihat mudah. Paulus mengingatkan orang-orang percaya untuk melakukan segala sesuatu itu dengan serius, tidak menyepelekan suatu pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka. Jemaat Tuhan, kita di sini melihat bahwa Tuhan menginginkan kita penuh dengan pekerjaan-pekerjaan baik. Dalam Efesus 2 ayat 10 disebutkan bahwa kita adalah ciptaan Allah yang di dalam Kristus Yesus dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan telah persiapkan. Jadi semua pekerjaan yang datang kepada kita itu datang untuk dikerjakan dan bukan untuk dipermasalahkan. Tahukah saudara, sebuah benih yang terlihat kecil, yang tidak ada manfaatnya, jika tidak dirawat, tidak diberikan perlakuan yang baik, tidak akan menghasilkan apa-apa. Namun jika benih yang kecil tadi itu dirawat, ditanam, disiram secara berkala, maka dia bukan hanya tumbuh, tapi bahkan memberikan buah dan buah yang baik bagi semua orang. Tuhan menginginkan saya dan saudara melihat sebuah pelayanan bukan dari besar atau kecilnya. Dengan melakukan setiap pelayanan apapun atau kepercayaan apapun yang datang kepada kita, kita ikut mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan dengan penuh. Sebagai prinsip pertama, itu dalam setiap perbuatan. Kemudian prinsip yang kedua, yaitu dengan segenap hati. Dengan segenap hati. Paulus dalam nasihat ini pula tidak hanya berfokus pada pekerjaan yang terlihat yang fisik, namun juga berfokus pada sesuatu yang tidak kelihatan namun terasa, yaitu hati. Paulus sadar bahwa pekerjaan yang tidak disertai dengan hati itu tidak dapat menjadi berkat. Tidak dapat menjadi berkat. Hati di sini dimaksud bukan hanya akal, pikiran, namun juga perasaan. Perbuatan yang tidak diikuti dalam sebuah perasaan atau kasih kepada Tuhan hanya menjadi sebuah tindakan yang tanpa arti. Seperti makan sayur tapi tawar, jadi ada kurang bagaimana seperti itu. Iya. Nah, coba bayangkan kalau Bapak Ibu pasangannya datang pada hari ulang tahun membawakan sebuah kado, membawakan sebuah bunga, kemudian berkata bahwa ini saya bawa hadiah, namun ya sebenarnya saya tidak ada perasaan, saya, tapi karena saya pasangan Anda, saya suami Anda, saya istri Anda, ya karena keharusan saya bawa hadiah ini. Coba bayangkan perlakuan itu datang pada kita. Pastinya kita merasa sedih, merasa kecewa bahwa ternyata perlakuan yang kita terima itu tanpa perasaan. Sama juga dengan prinsip ini, bahwa setiap perbuatan tanpa perasaan, tanpa hati itu sendiri, itu tidak menjadi berkat. Karena hanya terlihat sebagai sebuah formalitas saja. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, saudara-saudari, firman Tuhan datang mengingatkan kita untuk melayani Tuhan bukan karena suatu keterpaksaan, namun sebagai bentuk sukacita kita
terhadap Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Daud dalam syairnya berkata dalam Mazmur 103 ayat yang kedua, di situ disebut, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah melupakan segala kebaikannya. Syair ini membawa kita untuk mengingat kembali kasih Tuhan kepada kita. Dahulu mungkin kita susah, cari uang susah, menafkahi keluarga susah. Namun kita lihat sekarang, kita hidup dalam kecukupan. Mungkin hidup dalam kelimpahan. Mungkin dahulu itu kita tidak dipercaya orang karena masih baru. Namun lihat sekarang, bagaimana Tuhan telah mempromosikan jemaat Tuhan, saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Atau mungkin dahulu anak-anak kita itu suka sakit-sakitan. Namun sekarang lihat bagaimana sekarang mereka tumbuh sebagai remaja dan pemuda, cakep-cakep dan ganteng-ganteng. Bahkan cinta Tuhan dan anak Tuhan. Apalagi kebaikan Tuhan. Masih banyak. Jemaat Tuhan bisa menambahkannya masing-masing. Saudara, bukankah Tuhan itu baik dalam hidup kita? Betapa susahnya hidup kita dahulu jika kita hidup di luar dari kasih-Nya. Namun sekarang kita telah ditolong Tuhan. Masakan kita mau hidup seakan-akan kita tidak pernah ditolong oleh Tuhan? Dengan melayani Tuhan, dengan hati, dengan kasih, karena kita melihat kebaikan Tuhan, kita kembali mulai mengasihi Tuhan. Oh Tuhan, kau baik sekali. Dengan kasih itu, kita melayani Tuhan, kita dapat sepenuhnya bekerja bagi Kristus dan bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Prinsip yang ketiga yaitu dedikasi pada Tuhan. Bagaimana saya dan jemaat Tuhan dapat bekerja bagi Kristus dengan penuh, yaitu dengan dedikasi kepada Tuhan. Jika kita perhatikan konteks bacaan kita lagi teliti, di situ Paulus bukan hanya menyinggung soal para pekerja itu, para hamba itu. Namun di awal dari pasal 4, kita bisa melihat di situ bahwa Paulus juga menasihati para majikannya. Dalam hal ini apa? Mungkin para majikan melakukan sesuatu, barang hal yang membuat pekerjaan para hamba itu bekerja tidak maksimal, tidak dengan penuh, sehingga tidak memberikan performa yang baik. Paulus hadir bagi para pekerja tersebut, yaitu memberikan sebuah sudut pandang yang baru. Sekalipun mereka bekerja untuk manusia dan kelihatannya bekerja untuk manusia, namun kerjakanlah pekerjaan itu seperti engkau bekerja untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dengan ini, para pekerja tidak perlu terlalu mengambil pusing atau terlalu mengambil hati tentang imbalan, upah, apresiasi ataupun pujian. Sehingga kalau pun dipuji, ya puji Tuhan, dapat imbalan, puji Tuhan. Dan sekalipun jika tidak apa-apa. Saya melakukan ini hanya untuk Tuhan karena Tuhan sudah baik sama saya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kata dedikasi berarti pengabdian diri, pengorbanan tenaga, pikiran dan waktu. Terlebih lagi saat kita mengerjakan pekerjaan Tuhan dalam apapun itu, baik dalam kita sebagai pelayanan altar ataupun di belakang layar atau sebagai jemaat Tuhan, ataupun dalam pekerjaan-pekerjaan bersama dalam jemaat. Pada akhir-akhir ini saya mendengar tentang ada proyek bersama yang akan dikerjakan untuk semen di sekitaran gereja. Jika kita memfokuskan fokus kita pada Tuhan, maka semua itu dapat terjadi. Kalau kita lihat contohnya ilustrasikan, itu lebah
binatang serangga lebah. Dia itu hidup secara koloni, bisa mencapai ribuan. Dan dalam satu koloni itu ada satu ratu lebah, dan yang lainnya adalah lebah pekerja. Nah, lebah pekerja ini mencari sari bunga, menjaga sarang itu untuk melayani sang ratu di bawah pimpinan sang ratu. Namun coba kita bayangkan saja itu. Bagaimana jika para lebah itu tidak memiliki fokus yang sama, tidak fokus kepada ratu lebah, mereka mulai posisi sendiri masing-masing. Mungkin kalau mereka berbicara seperti kita ini kerja dari pagi sampai sore, kumpul cari sana, kumpul cari sini, itu sana, lebah dia mondar mandir dan tidak bikin apa-apa, bikin malas. Jika digambarkan seperti itu, kalau misalnya kita tidak tahu bagaimana, tapi pastinya kita tidak mungkin mendapatkan madu yang kita bisa nikmati sekarang ini. Kita hidup, jemaat Tuhan, kita hidup di sebuah masyarakat. Kita tidak hidup sendiri-sendiri, dan pastinya dalam kebersamaan ini pasti ada gesekan. Baik itu disebabkan karena perbedaan pendapat, perbedaan gaya kerja, ataupun perbedaan gaya bicara. Jemaat Tuhan, firman Tuhan datang pada hari ini kepada kita semua untuk diingatkan bahwa fokus kita bekerja, apalagi terlebih pelayanan Tuhan, itu bawa fokus kita kepada Tuhan dan hanya untuk Tuhan sendiri. Karena kita adalah orang-orang tebusan Tuhan, kita milik kepunyaan Tuhan, kita tetap satu, dan kita diikat oleh tali kasih Kristus. Seharusnya kita memiliki satu visi yang sama, satu tujuan yang sama, yaitu apa? Hanya fokus kepada Tuhan sendiri, sehingga kehendak kita, pikiran kita, apapun itu menjadi satu untuk Tuhan sendiri, sehingga kita bisa menyampingkan beberapa perbedaan-perbedaan kecil, sehingga pekerjaan Tuhan dapat dijalankan terus. Dengan mendedikasikan hidup kita sepenuhnya bagi Kristus, kita dapat bekerja bagi Kristus secara penuh, secara utuh. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam kasih Kristus, kita telah mendengar dan belajar bersama-sama bagaimana kita sekalian, saya dan saudara, dapat bekerja bagi Kristus dengan penuh, dengan utuh, yaitu dengan menerapkan 3 prinsip 3D, yaitu yang pertama, dalam setiap perbuatan dengan tidak memilih-milih pekerjaan. Kemudian dengan segenap hati, yaitu kita mengerjakannya dengan sukacita, dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan baik. Dan prinsip yang ketiga yaitu dedikasi bagi Tuhan, dimana kita menyerahkan mengorbankan hidup kita dan hanya untuk fokus kepada tujuan Tuhan, sehingga kita bisa mendampingkan permasalahan-permasalahan sepele. Izinkan saya menutupnya dengan pertanyaan perenungan yang bisa dipakai untuk sepanjang minggu ke depan ini. Maukah kita bekerja sepenuhnya bagi Tuhan? Amin firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih pada kebenaran firman-Mu yang Tuhan telah berikan bagi kami. Bapa, hamba-Mu telah selesai berbicara, namun biarlah kebenaran-Mu nyata dalam hidup kami, tinggal dan tetap dalam hati kami. Kami percaya dalam firman-Mu bahwa setiap firman yang keluar dari para mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia, namun akan mengerjakannya dalam hati kami masing-masing. Bapa, ini doa kami landaskan di dalam nama Yesus. Amin.
Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Sebelum menerima berkat Tuhan, kita menyanyikan pujian yang mengatakan melayani lebih sungguh. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di surga, kami mau menaikkan syukur kami oleh karena penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan bagi kami. Bagaimana Engkau telah menuntun kami sepanjang jalan ibadah ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Bapa, kami berucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu bekerja bagi Kristus, apapun dan bagaimanapun situasinya. Kiranya Roh-Mu yang hidup itu menguatkan kami sekalian. Bapa, kami mau juga menyerahkan seminggu sepekan kami ke depan yang penuh misteri. Banyak hal yang belum kami ketahui. Oleh karena itu, kami mau menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan yang kuat, yang menopang kami. Kekasih Kristus, arahkanlah pandangan-Mu padanya, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan,